Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulh ma'mun wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi syai'u lillahi umul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil takarrumana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi syarrafa qadra man istaghala bi hadithi sayyidil makhluqat sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memuliakan derajat orang yang sibuk mempelajari hadis Sayyidil Makhluqat sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penghulu setiap makhluk. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Madamatil ardu was samawat, selagi ada bumi dan langit. Wa ba'du, dan sesudah membaca hamdalah, fayaqulu, maka berkata raji afwa rabbihil ghani, orang yang berharap ampunan Tuhannya yang maha kaya. Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, kalau bahasa kita orang Yordan, Yordania. Talaba minni ba'du ikhwanil muhibbin, meminta dariku sebagian saudara-saudaraku yang mencintaiku, an ajma'alahu syarhan wajizan, bahwa aku menyusun baginya syarah penjelasan wajizan yang singkat, ala matnil arba'in, atas matan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Fa'ajabtuhu, maka aku kabulkan dia, lima tuliba, bagi apa-apa yang ia minta. Rajian, berharap, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, al-i'anata, pertolongan, wa bulugal arabi, dan sampainya hajat. Wa badartu bisyuru'i fihi, dan aku bersegera di dalam melakukan itu, muamilan, berharap, ad-dukhula,
masuk fi hadis, di dalam hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Jadi ini Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani mensyarahkan alias menjelaskan kitab hadis yang namanya Arba'in An-Nawawiyah. Itu di Al-Falah kita belajar, kita pelajari dari kelas, kalau nggak salah dari kelas 4, 5, 6. Itu dari awal hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, an Abi Habsin Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajaru ilaih, rawahu Imam al-Hadisain Abu Abdullah Muhammad ibni Bardi Zabdah Al-Bukhari. Itu kelas 4, 5, 6 itu dulu kita hafal tuh. Ya. Nah, ini penjelasannya dalam kitab namanya Johar Lu'lu'iyah. Nah, beliau diminta nih, yang namanya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani diminta untuk mensarahkan atau menjelaskan tentang isi daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Maka aku bersegera untuk memenuhi permintaannya sambil berharap mudah-mudahan aku termasuk di dalam hadis qudsi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita dimintain tolong, jangan berat, tolongin. Nanti Allah bakal nolongin kita. Gitu. Apa aja yang kita bisa. Summa inna musannifa hadhil arba'in. Maaf. Wasamaituhu, dan aku beri nama ini syarah kitab penjelasan Johar Arba'in An-Nawawiyah, Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Johar Lu'lu'iyah, permata. Lu'lu' itu mutiara. Fi syarhil Arba'in An-Nawawiyah, dalam mensyarahkan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ja'alahullahu khalisan liwajhil karim, semoga Allah menjadikan ini kitab khalisan, yang murni, liwajhil karim, karena Allah, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dihargai, bukan karena pengen diakui, tapi semata-mata yang aku cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa bihi, dan Allah memberikan kemanfaatan kepadanya. Meja masuk. Amin, semoga Allah mengabulkan. Summa inna musannifa hadil arba'in, lalu sesungguhnya penyusun ini kitab Arba'in, karena khutbah zamanihi, adalah beliau ini adalah rajanya wali di zamannya, namanya Imam Nawawi. Itu kutub itu Sayyid, Sayyid itu raja, pemimpin nih, pemimpin para wali.
namanya kutub gitu. Kayaknya kita suka diajarin dulu gitu. Assalamualaikum ya Jalgoim ya Nukobo ya Utadu ya Abdalu ya Aktab ya Nukob ya Utad ya Abdal ya Arwah Nukoddasah. Itu para wali, nama-nama wali, golongan-golongan wali. Ada Autad, ada Abdal, wali yang ada di alam dunia yang masih, yang kalau meninggal satu ada gantinya. Nah ini Al-Imam Nawawi, kutub zamannya. Wa farida asrihi, dan yang tidak ada duanya di zamannya. Wa awanihi. Wa ismuhu, dan namanya Yahya bin Syarafuddin. Yahya bin Syarafuddin nama asli ini. Nama aslinya daripada Imam Nawawi Yahya bin Syarafuddin. Wa luqiba, dan dipanggil bi Muhyiddin. Panggilannya Muhyiddin. Kalau di kita ada namanya Hidayatullah, panggilannya Dolik. Lukiba, panggilan Muhyiddin. Likauni harrara mazhab Syafi'i, karena adalah beliau ini mentahrir mazhab Imam Syafi'i, menjelaskan daripada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wakila, dan dikatakan lahu Nawawi, bagi beliau itu Imam Nawawi, disebut Nawawi li'annahu wulida bin Nawa, karena beliau dilahirkan di kota Nawa, qaryatun min qura Damsyik, satu kampung di antara kampung-kampung Damsyik, Damaskus di Syria. Banyak ulama besar di sana. Wa dufina biha, dan dikuburkan di sana. Wa kana maulidu fil Muharram, dan adalah tahun kelahirannya di bulan Muharram, sanatu sittu mi'atin wa salasin, tahun 630 Hijriah. Wakila wa ihda wa salasin, menurut satu kaul 31 631. Wa kana, dan adalah Imam Nawawi ini, mulai cerita dulu nih, ulama besar namanya Imam Nawawi. Nama aslinya siapa? Yahya bin Syarafuddin, panggilannya Muhyiddin. Nah, beliau ini wa kana syadidal wara'i waz-zuhdi. Imam Nawawi ini orang yang begitu sangat apik, waz-zuhdi, dan zuhud. Orang yang begitu sangat apik begitu. Kalau di daerah Banten ada tuh, dikasih duit ratusan juta sama pemerintah nggak mau. Iya, sampai makannya aja sendiri, nanam sendiri, nanam padi gitu, saking apiknya tuh. Karena ya itu dia, ada sedikit aja yang tadi dijelasin di masjid, sedikit aja sesuatu yang haram masuk ke badan kita atau nempel di badan kita. Tadi Imam Abu Yazid Al-Bustami itu biasa tahajud 100 rakaat. Malam itu berat banget. Ada apa ini? Bingung. Tanya ibunya, ya Umi, adakah kiranya makanan yang aku makan sesuatu yang haram? Atau minuman yang aku minum sesuatu yang haram? Atau apa-apa yang aku pakai itu adalah sesuatu yang haram? Kata ibunya, nggak ada, semua halal. Mikir lagi, oh kemarin ibu cuci baju kamu tuh yang kamu pakai tadi malam. Ibu cuci di sungai, kebetulan sabun ibu habis. Ibu colek sabun teman ibu tanpa izin terlebih dahulu, tanpa minta dulu. Nah, baru, oh dari situ ternyata. Itu padahal beliau nggak tahu. Kalau kita makan misalnya ya, makan ikan, tapi ikan boleh nyolong, kita nggak tahu, kita tuh nggak dosa, karena
nggak tahu. Cuman pengaruh itu tuh, pengaruh dari sesuatu yang halal tuh bikin berat ibadah. Itu. Makanya wanti-wanti. Kalau kita yang biasanya enteng ngaji, tapi kok sekarang berat nih, ada apa nih? Itu. Jangan-jangan, iya. Itu yang tahu pribadinya deh. Apa kemarin habis ngikut Kalatama? Apa kemarin habis gimana gitu? Iya, yang tahu kan diri kita, bukan orang. Itu saya mah nggak tahu. Jangan. Iya, berat juga tuh kadang-kadang. Ada yang bawain ikan tuh. Ada bawain ikan ke rumah, nggak taunya habis lomba. Aduh, ya Allah, ya Allah. Belar. Kalau udah habis lomba jangan bawain ke rumah dah. Berat, benar. Ya Allah, ya Rabbi. Itu sangat warok dan sangat zuhud. Zuhud itu nggak ada kaitan hatinya kepada selain Allah. Nyangkutnya di Allah aja deh. Itu nyangkutnya di Allah. Wazhad wa dzafaqdu ala qati qalbika bil mali la faqdu la utaku aqala. Dan zuhudlah engkau. Yang namanya zuhud itu faqdu ala qati qalbika. Tidak ada nyangkut hatimu bil mali kepada harta. Harta itu salah satu contoh dari dunia. Hatinya nggak nyantel ke dunia, nggak ngait ke dunia. La faqdu lahu taqwa aqala atau la faqda lahu taqwa bukan berarti nggak punya harta. Itu punya harta, tapi kagak nyantel hati ke harta. Hartanya tidak membuat atau menghalangi dia dari ibadah kepada Allah. Itu orang udah zuhud tuh. Ya, termasuk orang kalau mohon maaf, ketika Allah kasih kemampuan kepada kita, misalnya Idul Adha kurban, itu dia nggak hitung-hitung tuh. Harta dia tuh, ntar gimana enggak. Udah zuhud. Yang penting bagaimana apa yang ada pada diri kita sandarkan kepada Allah. Kita serahin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu kau kekepin, kau pegang-pegang, kau simpen, awal akhir bakal habis. Wa ma indallahi baq. Tapi apa yang kau sandarkan, kau serahkan di jalan Allah, dia yang akan tetap ada. Taruh kita megang duit 400 juta. Seberapa lama duit 400 juta? Tapi sedekahin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taruh dan sebagian. Misalnya 10 juta, itu yang bakal tetap langgang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang zuhud nggak pikir-pikiran kayak begitu. Nggak pikir, oh ntar gimana nih. Nggak. Nyantel hatinya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah reda apa kagak? Gitu. Kalau kita kan gitu, kurban duit banyak. Iya, sami'na wa pikir-pikirna. Iya, mikir-mikir dulu. Coba. Iya. Makanya saya suka dalam hati suka nyindir tuh. Iya, banyak orang yang Allah kasih kemampuan. Tapi untuk berkorban aja dia nggak mau, sayang. Jadi dulu yang namanya salabah aja begitu tuh, dombanya 2 gunung penuh, tapi disuruh keluarin zakat, oh enggak. Udah apa hatinya, udah cinta sama dunia. Ini dia adalah orang yang sabar atas kerasnya kehidupan. Kuat mentalnya, ya, nggak mental tempe, nggak mental cengeng, yang dikit-dikit ngeluh, nggak kuat. Sabar tuh begitu. Orang sabar itu gimana?
Orang yang sabar itu orang yang meninggalkan mengeluh, meninggalkan daripada mengeluh dari apa-apa yang menjadi ujian dalam kehidupannya. Tarkul jazai, meninggalkan mengeluh. Memang kehidupan memang keras itu, apalagi di ibu kota. Makanya ada ungkapan, kejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Tarikan li jama'i malazad, tarikan li jami'i malazid dunia, yang ia meninggalkan segala kelezatan-kelezatan dunia. Ya Allah nih, Imam Nawawi itu kurang tidur, kurang makan. Ya tadi ceritain di sini. Wakana, ini dia meninggalkan seluruh kelezatan dunia adalah beliau ini Imam Nawawi. La yakulu fil yaumi, tidak makan di waktu siang hari, walailati, dan tidak pula di malam hari, illa aklatan wahidatan ba'dal isya'i, kecuali cuma sekali makan, itu pun sesudah sholat isya. Berarti dia tiap hari puasa. Bayangin tuh, tiap hari puasa. Masya Allah. Jadi kalau pengen jadi orang hebat di hadapan Allah ya begitu. Kalau engkau sudah bisa menaklukkan hawa nafsumu, maka tidak ada batas dan tidak ada penghalang antara dirimu dengan Tuhanmu. Makanya satani bainaman maksuduhul al-hur wa rab'is sutur. Kata Imam Abdul Ibnu Athaillah, beda jauh orang yang dari ibadahnya ia bertujuan mendapatkan bidadari, wa rab'is sutur, dan orang yang ibadahnya pengen terhilang atau terbongkar, yang hilang hijab dari dirinya. Rab'is sutur, hilangnya penutup. Jadi nggak ada penghalang antara dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak makan di siang hari atau di malam hari, kecuali makannya cuma sekali. Ini bahasa ini banget, halus banget. Kalau mau dijujurin, dia ini puasa tiap hari, yang makannya itu hanya apa? Ba'dal isya'i, sesudah sholat isya. Makanya dalam bahasa Arab ada asya. Asya itu makan malam. Asya, goda, makan pagi. Wala yashrabu, dan tidak ia minum, illa syurbatan wahidatan inda sahari, kecuali cuma sekali minum, itu pun ketika sahur, di waktu sahur. Nah, kalau kita kan minum mulu, iya. Oh ngaji minum, bis ngaji minum, lagi ngaji minum, ya rupa-rupa dah bahasanya, minum kopi, minum susu. Beliau minumnya cuma segitu tuh, waktu sahur doang. Walam yajma' baina idamaini, dan beliau tidak mengumpulkan antara dua lauk. Jadi kalau beliau makan nasi, lauknya cuma satu, tempe doang misalnya, nggak ada pakai tahu, jengkol, ikan asin, ikan teri, enggak. Itu mah kita. Iya coba, kalau yang liwet aja coba ya, nasi liwet, sambal terasi, lon bangwing kerupuk, pade tomo jengkol, wawan tahu. Iya, beliau ini kalau makan nasi pakai lauknya nggak pernah dua, nggak mencampurkan antara dua lauk, satu. Tuh. Kayak gitu. Kalau orang tua kita dulu gitu, kalau lagi lapar, terasi digarang, terasi. Wah, Masya Allah, masih ada kompor dulu, pakai kompor minyak tuh digarang tuh. Masya Allah. Ya kata Sayyidina Umar, lauk yang paling nikmat apa? Lapar. Lauk yang paling nikmat, lapar.
Biar kata cuma makan nasi doang, kalau lagi lapar habis nggak? Habis. Lauk paling nikmat itu lapar. Maka kata Nabi, jangan kau makan sebelum lapar. Iya, lagi lapar mah nggak nyari yang kagak ada, yang ada aja habek udah. Gares. Walahu, dan bagi beliau, walahu radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, karomatun kasiratun, ada karomah yang banyak. Karomah ini adalah kelebihan atau satu kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang wali. Jadi disebut khawarik lil adat, kejadian yang luar biasa. Kalau itu ada pada diri Nabi, namanya mukjizat. Ya, di Nabi atau Rasul namanya mukjizat. Kejadian luar biasa ada pada diri wali, namanya karomah. Kejadian luar biasa ada pada diri seorang mukmin soleh, namanya ma'unah. Kejadian luar biasa pada diri mukmin fasik, beriman tapi sholat kagak, atau kafir, nggak beriman ke Allah tapi ada kejadian luar biasa, namanya istidraj. Kejadian luar biasa pada diri mukmin fasik itu istidraj yang sesuai dengan kehendak dia. Ada kejadian luar biasa pada diri seorang mukmin fasik atau seorang kafir tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti siapa? Musailamah al-Kadzab di zaman Rasul. Ini orang ngaku-ngaku nabi. Ngaku-ngaku nabi. Akhirnya disuruh mana? Kalau nabi pasti punya mukjizat. Ada orang, mohon maaf, matanya pice, didatengin ke Musailamah, diusap. Habis diusap dua-duanya yang lihat. Itu namanya ihanah, penghinaan dari Allah. Itu. Ya, itu istidraj. Itu dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu ketasawufan, yang namanya istidraj itu apa? Kalau kita dikasih kemudahan, dikasih kekayaan, dikasih kelancaran, padahal kita jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Diulur sama Allah, diulur. Iya dah. Terus sekali betot kayak orang mancing lindung. Apa tuh kalau bahasa Sundanya, ngurek ya. Ketika langsung ditarik umpan dari kita betot. Ya, kalau diulur dulu, habis diulur dibetot. Nah, dibetot, dibanting. Habis dibanting, diinjek. Itu. Makanya ngeri kalau kita dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, padahal kita suka ninggalin sholat, padahal kita suka bikin dosa. Itu kita khawatir istidraj, diulur sama Allah supaya tambah jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Minha, di antara karomahnya Imam Nawawi apa? Anna sababata yadihil yusra. Sesungguhnya sababah itu adalah telunjuk tangannya yang sebelah kiri. Ado atslahu, bercahaya baginya. Hina faqada, ketika tidak ada cahaya. Waktu tasnifi ma yusrijuhu, ketika tidak ada waktu, ketika saat mengarang kitab, apa yang membuat dia terang? Artinya nggak ada lampu, mati lampu. Habis itu telunjuk di sebelah kiri itu nyala. Nyala. Kalau kita kan jidat yang nyala. Itu telunjuk nyala. Itu wa minha, dan adalah, dan sebagian daripada karomahnya Imam Nawawi, annahu kana min ashabil khutwah, sesungguhnya beliau ini orang, termasuk orang yang tukang jalan.
ya jalan kaki. Jadi kalau ke Tanah Abang nggak naik mikrolet, jalan kaki. Gitu. Mau ke Bogor, misalnya kayak Bang Bogor, jalan kaki. Tuh. Ada orang Indonesia kalau nggak salah jalan kaki ke Mekah. Ada tuh. Maka yadhabu ila Makkah, maka adalah beliau itu berangkat ke Mekah. Lailan, di waktu malam. Wa yatufu, dan beliau tawaf, wa yarji'u, balik lagi. Tuh. Bayangin tuh. Dari Damaskus, dari Syria itu puluhan kilometer, ratusan kilometer jauh. Syria tuh ke Mekah jauh, tapi jalan kaki. Wastahara, dan masyhur annal Khidra, sesungguhnya Nabi Khidir alaihi salam kana yajtami'u bihi, itu suka kumpul bareng sama beliau. Nabi Khidir itu Balia bin Balkan nama asing sampai saat ini masih hidup. Suka ketemu ame dulu ame Imam Nawawi. Nah Imam Nawawi begini yang menceritakan dia Ashabul Khutbah itu disebutnya apa? Dalam istilah tasawuf toyul makani, kelipet yang namanya tempat tuh. Kelipet yang tempat. Jadi yang mestinya dilakuin sama orang biasa bisa 2 bulan baru nyampe ke Mekah misalnya, itu seharian atau berapa? 1 jam bisa nyampe. Itu kelipet bumi itu langsung. Ada toyuz zaman. Toyuz zaman itu melipet waktu. Yang mestinya kita ngaji baru kelar, baru hatam itu 5 tahun, dia 1 hari doang kelar. Itu namanya toyuz zaman, kelipet. Makanya banyak para wali, banyak di sini orang-orang yang dalam ilmu itu masih muda, dia udah dalam ilmunya. Bukan yang ngaji kayak kita, dilipat sama Allah waktunya. Gitu. Dilipat waktunya. Sebenarnya ngajinya sama sama kita, tapi cuma waktunya yang dilipat sama Allah. Yang mestinya ngaji 40 tahun, dia cuma seminggu, udah kelar. Gitu. Toyuz zaman tuh namanya. Maka orang-orang begitu masih muda udah meninggal. Kenapa? Udah sempurna semua. Udah sempurna. Ilmunya udah semua lengkap. Makanya Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idris itu meninggal masih muda tuh. Kurang lebih 25 tahun usianya. Wawan ada berapa tahun, Man? 34 ya? Ada? 33. Iya. Nah itu dia. Kenapa? Udah semuanya ada di dia. Udah Allah kasih tuh. Walamma maridul maut, dan tatkala beliau sakit yang membawa pada kematian, ishtahat tufaha, beliau kepingin makan apel. Faji'alahu bih, maka didatangkan baginya apel, falam yakulhu, tapi enggak dimakan. Falamma mata ra'ahu ba'du ahli, maka tatkala beliau meninggal melihat bermimpi sebagian keluarganya. Faqala lahu, berkatalah kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah berikan kepadamu? Faqala, maka menjawab Imam Nawawi, akrama nuzuli, Allah memuliakan tempatku. Wa taqabbala amali, Allah terima amalku. Wa awwalu kirai ja'ani bitufah, dan awal pertama yang bisa membahagiakan aku, Allah mendatangkan kepadaku bitufah, dengan apa? Membawa apel. Dikasih apel tuh girang aku. Wa kanat wafatu fi Rajab, adalah wafatnya itu di bulan Rajab, sanatu sitti wa sab'ina wa sitti mi'atin,
tahun 676 wa umruhu, dan umurnya saat meninggal sita wa arba'ina sanah, 46 tahun. Dikit ada 50 gitu, 48 47, beda setahun gitu. Iya, tahun tuan ente udah lewat. Ini Imam Nawawi 46 tahun meninggal. 46 tahun bayangin. Rahmatullahi ta'ala alaih. Wabtata kitabahu biqaulihi, dan dia membuka kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bil Quran aziz, karena mengikuti Quran yang mulia. Wa amalan bi hadis, karena dan mengamalkan dengan hadis. Kullu amrin libalin, setiap perkara yang dianggap baik. Ai sahibi halin, yakni yang memiliki keadaan. Yahtammu bihi syar'an, yang yuhtammu bihi syar'an, yang dianggap penting dengannya menurut syarak. La yubda'u, yang tidak diawali bihi pada perkara itu, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ai la tudkarul basmalatu, yakni tidak disebut bacaan bismillah fi awalihi, pada awalnya. Bahwa adzam ai naqisun, maka itulah sesuatu yang kurang. Wa qalilul barakati, dan sedikit berkahnya. Bahwa, dan yaitu, wa intama hisan, walaupun sempurna secara hissi, la yatimu maknan, tidaklah sempurna secara makna. Wa waroda, dan datang keterangan, idza katabtum kitaban faktubu fi awalihi, apabila kamu menuliskan satu tulisan, maka tulislah. Apabila kamu menulis satu kitab, maka tulislah fi awali, pada awal itu kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha, dan apabila kamu tuliskan itu basmalah, faqra'uha, maka bacalah itu basmalah. Wa min khawasiha, dan sebagian daripada khasiat bismillah, anna, sesungguhnya, mantalaha inda naumi ihda wa ishrina marratan, siapa orang yang membaca akan itu bismillah ketika hendak tidur sebanyak 21 kali, aminatil kalailati, maka dia akan aman pada malam itu, minasyaitoni, daripada gangguan syaitan. Wa min mautil fujati, dan dari mati secara mendadak, nggak sakit-sakit dulu gitu. Wa amina baituh, dan akan aman rumahnya, minas sirkoti, daripada pencurian. Kalau kita misalnya suka nyimpen motor di luar gitu ya, di rumah udah penuh, maka baca bismillah sebelum tidur 21 kali. Allah amankan nih daripada pencurian. Ini kadang-kadang nih rumahnya di pagarnya dikunci, di dalam pagar ada motor dikunci, hilang tetap itu. Jadi baca bismillah jangan sampai. Ini di dalam kitab Kasyifatus saja dibahas juga. Di sini juga dibahas di dalam kitab Jauharul Lu'lu'iyah. Itu saking apa? Saking kuatnya keterangan ini. Jadi jangan ragu lagi, wanti-wanti yang ente punya barang, punya kendaraan, ya, yang keseringan di kita, jangan sampai lupa, ya. Sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Enggak, ada aja pokoknya yang nyelamatin tuh, ada aja sebab Allah selamatin. Apa tetangga kita yang lihat ada orang udah mulai mencurigakan gitu, ada aja tuh. Waman kataba salasumi'ati marrah, dan siapa orang yang menuliskan ini bismillah sebanyak 300 kali ditulis. Wahamalaha, dan dia bawa, ruziko al-hibdu wal qabulu inda jamil khalqi, maka dia akan dikasih rezeki apa? Al-hibdu itu terjaga dari kecelakaan, terjaga dari ditipu,
wal qabuli, dan diterima inda jamil khalqi, di hadapan orang banyak. Jadi di mana aja dia berada diterima sama orang. Asik-asik aja gitu. 300 kali tuh, ya. Cuman kalau bisa jangan ditaruh di dompet. Kadang-kadang taruh di dompet didudukin. Bismillah itu udah nggak adab banget tuh. Taruh aja kalau kita mau ngalap berkah dari bismillah itu taruh di kantong, nggak apa-apa. Atau dikalungin di sini, apa? Nah itu sebenarnya namanya tiwalah. Itu Indonesia bulan Muharram atau? Iya, sekarang juga nggak apa-apa. Udah tulisin bang. Iya. Terlaminatin. Bulan Muharram 313 kalau nggak salah. Ini 300. Ini ada lagi. Wakila, dan dikatakan inna man katabaha, sesungguhnya orang yang menuliskan bismillah fi awal yaumin minal muharram, kalau ada di awal hari di bulan Muharram tanggal 1, mi'ata wa salasa asyarata, nulisnya ke 300, ini mah 313 marotan, wahamalah, dan dia bawa tuh itu tuh lembaran yang ada tulisan bismillah sebanyak 113. Lam yanalhu makruhun wa ahlu baitihi muddata umrihi, tidak akan ia mengalami sesuatu yang dibenci, sesuatu kehilangan. Itu kan gak suka tuh kita, apa aja dah. Lam yanalhu makruhun, tidak kena kepada dia makruh, sesuatu yang dibenci. Huwa, dianya, wa ahlu baiti, keluarganya, muddata umrih, sepanjang umurnya. Masya Allah, jadi mati itu. Wa man istaiqadha min manamihi, dan siapa orang yang bangun dari tidurnya, waqala, dan ia berkata bismillahirrahmanirrahim, razaqahullahu ridwanahul akbar, maka Allah akan memberikan dia anugerah keridhaan Allah yang besar. Wabil hadisi, dan di dalam hadis, idza qala al-abdu, apabila seorang hamba berkata bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannatu, berkata surga, labbaik wa sa'daik, kami penuhi panggilanmu dan kebahagiaan untukmu. Allahumma inna abdaka fulan, wahai Allah sesungguhnya hambamu fulan. Kata siapa? Kata surga nih. Siapa? Bisa aja Sigit, Bolik. Qala bismillahirrahmanirrahim, ia berkata bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zahzihu aiba'idhu anindar. Kata surga, ya Allah, jauhkan orang ini dari api neraka, wadkhilhu jannatak, masukkan ia ke dalam surgamu ya Allah. Kata siapa? Kata surga. Alhamdu aisanau bikul kamalin sabitin wa mustahikin, segala puji bagi Allah, pujian dengan setiap kesempurnaan yang tetap dan berhak bagi Allah. Fala farda minhu li ghairihi, maka tidaklah terpencil darinya bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kamala, karena sesungguhnya kesempurnaan, imma qadimun, baik yang qadim, bahwa wasfu itulah sifat Allah, wa imma hadisun, adapun kesempurnaan yang bentuknya hadis baru, bahwa pilu itulah perbuatan Allah. Wa atal musannif bil hamdalah, dan mendatangkan musannif dengan kata hamdalah ba'dal basmalah, iktidaan bil Qur'anil Karim. Jadi dari sini aja, dari awal-awal kita diajarin untuk senantiasa ingat kepada Allah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Catat tuh ya, ada satu berupa kalau kita sebelum tidur baca itu sebanyak 21 kali.
Kadang-kadang lagi lelah-lelahnya gitu. Ya, habis bikin taman, lelah-lelahnya, ya. Habis ada yang mati 4 orang. Kan lelah banget tuh. Langsung ketiduran, kagak berasa, lupa baca bismillah. Tuh, makanya ada alternatif nih. Yang nomor tadi tuh, yang lebih ringan. Yang berapa? Ditulis di awal bulan Muharram sebanyak 113 kali. Dibawa sama dia kemana aja. Kecuali kalau misalnya kita mau masuk WC, jangan dah tuh. Ya, nggak bagus. Sama nih Quran yang ada di HP yang sudah ada ya. Nah, aku masuk WC mah jangan dibawa. Nggak ada, bu, etis. Itu tulis 113 kali keberkahan daripada bismillah itu. Kalau ada misalnya anak yang suka nangis mulu, diganggu mulu, itu kalau kita tuh ditulisin ayat kursi. Ayat kursi masukin ke, ditulis di kertas, terus bikin kayak kalung, ya, ditaruhin tuh, dikalungin ke anak kecil, itu menjaga dia dari gangguan bangsa jin. Nah ini ya, yang ada yang 300, nah 300 mah nggak perlu nunggu Muharram. Sekarang aja nih, sekarang bisa, ya. Jadi itu dijaga sama Allah. Insya Allah nggak bakal nabrak tiang listrik, ya. Insya Allah nggak bakal tidur di atas kendaraan. Ustaz, kalau misalkan diamalin, dibentukin diwiridin misalkan bismillahnya 300 kali. Iya, ya nggak apa-apa. Kita niat taqarruban aja, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau udah niat taqarruban itu ibarat kita nanam padi, insya Allah rumput bakal tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, tadi nggak ada. Mau aktivitas itu berarti tujuan bukan. Kalau lagi apa? Mau aktivitas itu dia. Oh iya itu dia. Itu nulis dijaga sama Allah. Ya, wahamalaha. Cuman ini salatnya dibawa, jangan ditaruh di rumah. Gitu, dibawa sama kita. Oh yang itu konsep yang 21. Oh yang 21 apa tuh? Boleh mulai aktivitas itu atau Oh baca. Oh nggak apa-apa. Bagus malah kita niat zikir ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa. Jangan sebegitu ya. Kita nitip aja ya, bismillah tawakaltu. Itu kan nyerahin badan kita, nyerahin jiwa raga kita ke Allah. Kalau nyerahin, nitipin ke Hansip, Hansip bakal ngantuk. Iya, nitipin polisi, polisi bakal tidur. Tapi nitipin ke Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Yang suka ngantuk siapa? kita Yang suka tidur? saya Itu kayak gitu ya. Jadi ini kalau di kalangan santri ini apa ya? Sebagai satu penggiroh, sebagai bonus aja kalau dari kiai mah gitu. Lu jangan kosong-kosong banget nih, supaya yang tadinya jenuh jadi seger lagi gitu. Dulu kayak gitu. Ini dengan baca bismillah kita ingat kepada Allah. Dengan baca bismillah, di antara khasiatnya itu adalah memberikan, Allah akan memberikan keselamatan, terutama apa? Diamankan harta benda kita, keluarga kita dari sesuatu yang kita nggak sukai. Gitu. Nggak kedengeran. Kurang kencang. Nggak kedengeran. Langsung ditulis 100 tahap dulu Ustaz. Iya sekaligus tulis. Mau yang mana nih? Mau yang 113 apa yang 300 gitu. Iya. Silahkan mau dua-duanya nggak apa-apa. Iya.
Itu. Jadi kalau kalau istilahnya ente tukang objek di bawah ini biasanya tidak begitu. Dikasih kabul sama Allah. Iya. Kenapa bang? Lagi kalau lagi demo. Iya nggak apa-apa. Kan itu termasuk daripada apa? Sesuatu yang kita nggak suka terjadi. Insya Allah dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak jauh-jauh kalau begitu mah takut misalnya kita itu membawa sesuatu terus ke bawah-bawah misalnya sampai ke WC, takutnya gitu ya. Sebelum kita keluar rumah aja Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tak ada di rotib, ada aja. Iya. Itu ada namanya ilmu halimun namanya ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum bahum la yubsirun. Banyak gitu ya. Itu dulu Allah kasih. Saya lupa mulu pengen difotokopi ini tuh. Rabbi najini minal qaumidz zalimin wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Dibaca di tengah rumah. Kita kalau ada maling bakal kender tuh. Iya, soalnya dia nggak ngeliat, nggak bisa ngeliat pintu, nggak ngeliat. Itu. Ini bonus aja, istilahnya jangan sampai menjadi tujuan. Ya kita niatin buat takorub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau udah menjadi satu amalan tiap hari, tambah kuat. Iya, itu cukup megang orang baca Bismillah aja sekali. Itu bisa menjadikan ya, orang yang diganggu oleh setan itu nggak kuat ya. Nah itu diantaranya. Kalau kita ngeliat ngaji di media sosial itu Iya. Ustadz Hamad itu sering muncul tuh di media sosial. Kita ngamalin itu boleh nggak Ustadz, misalkan ya kayak sebelum tidur juga mulai atas subhanallah Boleh bagus. Buat dimudahkan segala urusannya. Iya. Nah, di dalam kitab ini juga itu dibahas faidatun. Man qala ya hayyu ya qayyum. Siapa orang yang mengucapkan ya hayyu ya qayyum, adhaballahu anhu kullu hammin wa azanin wa ghammin. Siapa orang yang mengucapkan kata ya hayyu ya qayyum, Allah akan hilangkan bagi dia kebingungan dan kesedihan. Itu. Wa ya warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Itu ya. Ya hayyu ya qayyum. Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya ya. Kemarin dalam tafsir Hozin itu ya dibahas. Siapa yang ngerti tafsir ya? Oh ya ada. Siapa orang la ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Orang-orang yang beriman, janganlah engkau meminta atau bertanya sesuatu yang kalau Allah zahirkan itu bisa menyusahkan kamu. Kayak orang di zaman Bani Israel ketika bertanya kepada Nabi Musa, siapa jalan apa yang harus kami tempuh supaya bisa tahu siapa pembunuh anak yatim. Kata Nabi Musa, dapat wahyu dari Allah, cari aja sapi segitu. Nanya lagi, sapinya yang kayak gimana? Sapinya baqaratun la faridun wala bikrun, yang kagak tua banget, enggak juga muda banget, yang sedang-sedang aja. Kalau orang umur berapa ya? Perempuan cakep
20 ada. 20 atau 33? Sedang lagi mengkal-mengkalnya gitu. 25 ya. Itu. Nah. Terus Ada nasi. udah gitu. Udah dikasih tahu begitu. Dia nanya lagi. Warnanya kayak apa? Baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin. Warnanya itu kuning kemas-masan yang bikin orang itu jatuh hati, gembira, takjub ngelihat itu sapi. Dia nanya lagi. Bikin susah. Padahal kalau saat itu dia nggak bertanya, cukup cari sapi yang mana juga jadi. Ini dia nyusahin diri sendiri. Jadi kalau ada bahasa hadis kayak begini, ya hayu ya qayyum. Jangan tergelitik dalam hati. Ustaz, berapa kali? Ayo, tuh bikin susah sendiri tuh. Padahal satu kali jadi nggak? Jadi. Ketiga jadi. Lu sendiri yang bikin susah. Udah diomongin segitu aja udah kayak gitu. Nah itu ya hayu ya hayu. Kalau menurut kita kayaknya kalau saya sekali doang kayaknya kurang enak dah. Kayak pengen lebih nggak apa-apa. Iya, lebih menenteramkan kepada hati kita. Semakin nama Allah disebut, semakin asma Allah disebut, semakin banyak kita memuji Allah dan Allah suka. Allah suka dipuji. Itu, semakin kita memuji Allah, semakin berguguran dosa-dosa kita. Karena dipakai buat zikir. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian para ulama, man qala, siapa orang yang berkata zalika itu mengucapin apa? Ya hayu kulla yaumin, setiap hari arba'ina marratan, 40 kali, inda tulu'is syamsi, ketika terbit matahari, ahyallahu qalbah, maka Allah akan hidupkan hatinya. Satu, wa nawwara fikrah, Allah terangi pikirannya. Pinternya orang kalau udah terangin pikirannya. Dua, wa yassara usrah, Allah akan mudahkan kesulitannya. Tiga, keempat, wa antaqahu bil hikmah, Allah kasih dia bisa bicara dengan hikmah, kebijaksanaan. Yang kelima, wa syarraha bil ma'rifati sadra, Allah akan luaskan dengan ma'rifat dadanya, hatinya. Wa qala Ja'far bin Muhammad, dan berkata Ja'far bin Muhammad, ajibtu liman baliya bi arba'i, aku heran bagi orang yang basah lisannya dengan 4 perkara. Kaifa yaqulu an arba'in, bagaimana dia bisa lalai dari yang 4. Man baliya bil ghammi kaifa la yaqulu, siapa orang yang basah dengan kebingungannya, kenapa ia tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau lagi dia bingung, kenapa nggak mau ngucapin la ilaha illa anta, padahal ketika dia ucapin Allah berfirman, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi, dan kami ijabah baginya. Bagi siapa yang dimaksud ini? Nabi Yunus. Wa najainahu, dan kami selamatin ini Nabi Yunus minal ghammi, daripada kebingungan. Bingung ditelan ikan. Nah, beliau baca tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa Nabi Yunus doang yang dikasih selamat, yang dikasih diijabah? Wa kadzalika, dan seperti itu kami selamatin juga nunjil mu'minin, kami akan selamatkan orang-orang beriman. Jadi bukan Nabi Yunus doang, kita selaku orang yang beriman kepada Allah, kalau suka baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Wa man khawfa syai'an, dan siapa orang yang khawatir akan sesuatu, khawatir sama orang, khawatir sama sesuatu, kan khawatir aja, khawatir ntar kagak habis dagangan,
khawatir takut ada yang mati, khawatir ntar ada yang iseng. Kaifa la yaqulu, kenapa ia tidak berkata hasbunallah wa ni'mal wakil? Ada tuh di situ ya, di ratib ada ya. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah berfirman di lanjutannya, fanqalabu bi nikmatin minallah wa fadlin lam yamsushum su'un, maka mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah dan anugerah, dan tidak mereka dikenai oleh sesuatu yang buruk apapun. Tuh. Wa man mukiro bihi, dan siapa orang yang khawatir ditipu, diperdaya, khawatir ntar takut ditipu, gimana nih? Kaifa la yaqulu, kenapa ia tidak ucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ucapin tuh, kalau kita takut usaha ditipu, aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Wallahu ta'ala yaqul, lanjutan dari ayat ini Allah berfirman, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, maka Allah pelihara setiap keburukan ma makaru, ya, yang mana mereka khawatir apa? Mereka menipu, maka Allah jaga. Wa man raghiba fi syai'in, dan siapa orang yang resep pada sesuatu, resep, demen sama perempuan misalnya, pengen kawinin sama dia, baca nih, Masya Allah la quwata illa billah. Wah. Ya, banyakin aja Masya Allah la quwata illa billah. Ini buat yang belum laku, buat yang masih jomblo. Ini untuk melepaskan kejombloannya, untuk apa nih, doa meruat, ya, diruat apa-apa yang nempel yang gak bagus. Masya Allah la quwata illa billah. Kata Allah dilanjutkan di surat Al-Kahfi, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik, maka mudah-mudahan Tuhanku menganugerahkan kepadaku kebaikan dari surgamu. Masya Allah. Nah itu diantaranya yang ada, ya. Jadi yang merasa takut ditipu, merasa khawatir, merasa kepengen sesuatu belum kesampaian, ya, tinggal dibaca saja itu tadi, Masya Allah la quwata illa billah. Ada tuh, ya. Mudah-mudahan dari uraian ini menambah kedekatan kita kepada Allah. Amin. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Kalau mungkin kita punya amalan di masa lalu, ya, amalan apa, hikmah apa aja, niatin, terusin niat kita buat mendekat kepada Allah, buat dekat kepada Allah, bukan buat apa-apa, mendekat aja kepada Allah udah. Pengen tambah dekat ke Allah, kayak gitu. Ya, sebab kembali lagi yang namanya amal bagaimana niat. Kalau kita niatin buat mendekat kepada Allah, kalau udah dekat apa sih yang gak dikasih sama Allah? Kayak gitu. Ya, cukup segitu dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat.